Jiang Ni. Gak apa-apa kan? Lihat, Ada apa? Wah Hukui. sudah mati. Entah apa yang membunuhmu. Aku lihat lari lewat di depanku. Dia nggak nyerang kamu. Nggak, dia bahkan nggak berhenti, langsung lari. Bentuknya kayak gimana? Lari terlalu cepat, nggak kelihatan. Cuma lihat warna hitam putih. Dan di punggungnya ada orang. Sekilas lewat cuma lihat punggungnya, bawa bunga matahari. Ada orang kayak gitu di dunia persilatan. Nggak pernah dengar. Hati-hati, Belum mati beneran. Induknya sedang hamil. Anaknya mau lahir. Kesempatan langka banget. Hukui lahir buka mata. Yang dilihat dianggap sebagai orang tua. Kalau anaknya pertama kali lihat pangeran, bisa menjinakkan monster ini. Yang pertama keluar. Berarti kakak adik. Dia mau buka mata biar lihat pangeran. Induknya penuh luka. Hanya perutnya yang selamat. Dia berusaha keras melindungi kedua anaknya. Kakek Wei. Takdir langit. Bisa diperjuangkan dengan kemampuan. Tapi ibu nggak boleh diambil. Anak-anak kecil. Ini ibu kalian. Lihat baik-baik. Ingat di hati. Jangan sampai lupa. Matanya. Ibu kalian sudah meninggal. Benar-benar anggap pangeran sebagai keluarga. Aku bukan bapak kalian, sungguh nggak bohong. Ganas banget. Ini nggak boleh digigit ini teman. Takdir. Kedua Hukui ini memang seharusnya mengikuti pangeran. Harus ada namanya kan? Kamu kakak jadi kamu namanya. Bodhisattva kamu adik. Kamu namanya Fajra. Ini mana bisa ngerti? Iya dong. Bodhisattva Fajra. Bodhisattva Fajra. Bodhisattva Benar-benar ngerti. Fajra. Kakak perempuan seperti ibu ini yang ngurus adik. Boleh aku pegang? Jangan takut, gak apa-apa.
kecil-kecil sudah punya sisik. Induk mereka bertanduk dua. Kenapa mereka bertanduk satu warnanya juga beda? Besar nanti akan tumbuh tanduk dua warnanya, juga akan berubah. Pangeran Husui seluruh tubuhnya berharga. Sisiknya bisa dibuat baju zirah kebal senjata. Tidak kalah dengan Fujiang Hongjia. Tanam saja. Gak usah apa-apa. Dia mempercayakan dua anaknya padaku. Cukup. Ayo berangkat, jalannya gimana? Lewati Qingcheng, ganti jalur air turun mengikuti sungai, langsung ke Qingzhou. Dari mana datangnya Husui kecil ini? Berani juga ya. Ngomong apa? Pedang bagus. Su Xiao bilang jangan kasih dia pedang. Pedang besar ibumu. Ini juga kamu tahu. Gadis kecil jangan pegang pedang ini, sudah lama dipakai cewek. Gak cocok buatku. Kamu gak pamit sama tantemu. Sudah bilang semua. Jalur air ke timur langsung ke Qingzhou. Hati-hati dengan Pangeran Jing'an Zhao Heng. Di Beijing aku sudah merasakan caranya. Dulu waktu Kaisar tua meninggal, 8 naga berebut tahta. Pangeran Jing'an hanya kurang sedikit bisa duduk di tahta tertinggi. Orang ini licik. Strateginya mungkin tidak kalah dengan Kaisar Liang. Tante tenang. Ada 35 pasukan besar di Beijing. Zhao Heng tidak berani membunuhku. Semoga saja. Pangeran Jing'an. Aku benar-benar penasaran. Seperti apa orang ini? Pangeran. Aset keluarga Lin di Qingzhou sekarang sudah sepenuhnya dalam kendali kita. Jumlah aliran keuangan di sini. Semuanya tertulis di sini, Pangeran. Apakah Pangeran ingin melihatnya? Sedih juga membicarakannya. Keluarga besar. Hancur dalam sekejap. Tidak tahu sekarang. Berapa anggota keluarga Lin yang masih hidup? Wang sedang menyelidiki. Pasti akan mencabut sampai ke akarnya. Tidak akan memberi kesempatan keluarga Lin untuk bangkit lagi. Kasih sayang adalah yang utama. Ayah Tuan Wang juga ada di sini. Menghadap pangeran muda. Ada apa? Ada murid dari Akademi Shangin yang datang untuk menawarkan saran. Memohon bertemu dengan ayah. Kamu sendiri yang memperkenalkannya. Yang dikatakan murid itu mungkin akan sejalan dengan pendapatmu. Sudahlah, bawa dia ke sini. Baik. Pergilah. Terbang ke Beijing. Ya, ada yang menerima tali pedang. Pasti akan datang ke Qingzhou. Saat darurat sebagai cadangan untuk pangeran muda. Su Fengnian.
Jika tidak menyerang sekte Qingyang, Jika pangeran muda tidak menyerang sekte Qingyang, berarti dia bisa menilai situasi. Sifatnya yang hati-hati. Maka tidak akan ada masalah besar di Qingzhou. Pasukan bantuan ini juga tidak diperlukan. Su Xiao. Bahkan anaknya sendiri diuji seperti ini. Saat kritis baru terlihat sifat aslinya. Pangeran muda tidak mengecewakanku. Pantas anak dari nyonya. Hei tua, kapal ini berjalan cepat sekali. Kamu bisa menangkap ikan tidak? Ini bisa. Ayah. Ini adalah murid dari Akademi Shangin. Zhao Kai menghadap Raja Jing'an. Anda ingin memberikan saran. Wang masih ada urusan lain. Bagaimana kalau saya pamit dulu? Wang, mari kita dengarkan bersama. Kamu bicara saja. Raja Jing'an memimpin Qingzhou hampir 20 tahun. Pernahkah Anda berpikir untuk melangkah lebih jauh? Apa maksudmu dengan melangkah lebih jauh? Kekaisaran mengangkat Raja Jing'an memimpin Qingzhou untuk menakut-nakuti Beijing dengan kekuatan angkatan laut Qingzhou. Jika Beijing hancur, Raja Jing'an pasti akan mendapatkan prestasi besar. Bagaimana tidak bisa naik ke atas? 350 mil tentara Beijing. Siapa yang bisa menggerakkan? Untuk menghancurkan Beijing, tidak perlu perang besar. Cukup bunuh satu orang. Bunuh siapa? Su Fengnian. Kamu ini dewa pedang atau dewa ikan. Memancing lebih cepat daripada menangkap ikan. Saya menggunakan kail sebagai pedang. Ini bukan memancing tapi menusuk ikan. Kamu benar-benar hebat dalam bela diri. Lumayanlah. Seberapa tinggi? Ingin berguru. Kenapa tidak bisa memberikan pedang? Setelah kalah dari Wang Xianxi, saya tidak pernah memegang pedang lagi. Su Xiao Mengra saya menahan, Raza Malu dan semangat perang. Dia khawatir jika saya memegang pedang saya tidak bisa mengendalikan diri dan akan membunuh banyak orang. Apakah kamu akan melakukannya? Tidak. Karena Su Xiao tidak tahu saya tidak memegang pedang. Bukan karena kekalahan. Lalu kenapa? Karena ada seseorang yang mati di depan mata saya. Perempuan. Siapa dia bagimu? Jiang Ni. Tahu kenapa saya ingin menerimamu sebagai murid? Karena bakat saya tinggi. Tidak hanya karena bakat. Apalagi alasannya? Kamu mengikuti Su Fengnian. Seperti dulu dia mengikuti saya. Saya ingin mengajarimu pedang, agar kemampuanmu lebih kuat dari Su Fengnian, sehingga dia tidak akan mengabaikanmu. Meski suatu hari nanti, dia menjadi gila seperti saya, kamu bisa mengendalikannya dan mencegahnya melakukan kesalahan besar. Apakah wanita yang kamu sebutkan itu? Dibunuh oleh tangan saya sendiri. Ayah, bagaimana pendapatmu? Omong kosong belaka. Tapi dia tidak salah.
Membunuh Su Fengnian. Su Xiao pasti akan memberontak. Bukan hal yang buruk. Dunia akan kacau. Manfaatnya apa? Kekacauan besar akan membawa ketertiban besar di tengah kekacauan. Pangeran punya kesempatan untuk bersaing lagi. Untuk posisi tertinggi. Usir dia dari istana ayah. Jika dia datang lagi penggal kepalanya. Anak ini. Ambisi di matanya. Sama seperti saya dulu. Pangeran muda diajar oleh pangeran. Tentu saja memiliki ambisi sejak muda. Yang saya maksud adalah Zhao Kai. Hanya seorang pelajar. Seberapa besar ambisinya, apa gunanya? Tapi kebetulan, dia juga bernama Zhao. Keluarga Lin belum sepenuhnya diberantas. Wang akan pergi dulu. Silakan Tuan Wang. Su Fengnian akan tiba di Qingzhou. Benarkah pangeran akan melepaskannya? Memiliki niat baik. Berkasih sayang. Lalu mengapa kamu setuju mengirim Su Fengnian ke kota Kaisar Wu? Sudah jangan tanya lagi. Transaksi saya dengan Su Xiao tidak bisa diceritakan. Kecuali kamu mau menjadi murid saya. Tidak dengar ya sudah. Sudah siapkah kamu? Siap apa? Dia akan pergi ke kota Kaisar Wu. Mungkin kamu akan berhadapan lagi dengan Wang Xianxi. Lumayan bagus aku mengurung diri selama bertahun-tahun. Tangan sudah gatal. Hanya sedikit orang yang layak bertarung denganku. Wang Xianxi yang paling cocok. Bisakah kamu menang? Susah dibilang waktu itu. Kalah tipis-tipisan tapi sekarang. Sudah lama tidak memegang pedang agak kaku tapi gak apa-apa. Bertarung yang penting senang menang kalah nanti dulu. Aku harap kamu menang. Kalau gitu makasih ya. Sekarang tidak ada yang baik padaku di dunia ini. Kamu lumayan. Kenapa mau jadi muridku? Ini buatmu. Pinjam dulu setelah bertarung langsung kembalikan. Kamu mau meminjamkan jimat ini padaku? Kamu kenal. Langsung kelihatan harta karun negara Chu. Kamu bilang pinjam langsung pinjam. Negara Chu sudah hancur, ini cuma pisau belati. Jangan-jangan kamu mau membantai lagi. Tenang aja tidak akan. Anggap saja aku yang berhutang pikir-pikir. Mau aku bayar gimana? Mungkin kamu bisa ajarin dia. Hutang budiku kamu pakai begitu saja. Siapa lagi yang disalahkan sejak malam itu? Kamu bilang tentang anaknya dia tidak pernah membiarkanku baca kitab rahasia lagi. Bikin aku rugi banyak uang. Cepatlah kamu beri petunjuk padanya. Siapa tahu setelah melewati rintangan ini, dia akan membiarkanku baca kitab lagi. Kalau tidak mau ya sudah.
Ayah sudah lama hidup nyaman jadi penakut. Tidak ada perintah dari ibu kota membunuh pangeran utara seenaknya. Pasti ada kekhawatiran. Kesempatan emas jangan sampai terlewatkan. Berbakti pada orang tua itu yang utama pangeran. Harusnya membantu. Meringankan beban ayah. Maksudmu aku yang harus bertindak? Boleh saja sih tapi... Su Fengnian sudah keluar dari utara. Pasti ada pengawal hebat di sekitarnya pangeran. Lihat sana. Dia itu. Kalau pangeran ingin menyingkirkan pengawal Su Fengnian, dia yang paling cocok. Nah, Senior, jangan mendekat. Jangan menggigitku. Berhenti sebentar, jangan hanya menatap bodoh. Vajra Bodhisattva kembali. Vajra. Kalian berdua jangan sembarangan menggigit orang. Senior memang sangat murah hati. Kalau dia berniat membunuh aku tidak bisa menghentikannya. Jangan berbelit-belit meminta maaf, aku tidak sampai segitunya. Melakukan sesuatu pada dua makhluk kecil ini. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih atas nama mereka. Kamu ini benar-benar beruntung. Beberapa tahun lagi, dua makhluk kecil ini bisa menjadi ahli tingkat 1. Aku mengadopsi mereka tidak bermaksud menjadikan mereka ahli. Manusia bisa berubah. Senior mencari aku hanya untuk memperbaiki Huangting. Tidak berlatih jurus tetap saja sampah. Siudong terhunus. Senior mau membimbingku. Pisau diletakkan di atas. Terlalu tinggi, oke. Jari mengetuk bilah pisau, coba hancurkan kenari. Kenari hancur tapi dek tidak boleh ada bekas. Lagi. Qian Jian Chou Gang dibaca percuma. Di mana keseimbangan ilmu pedang dan jalan pedang? Melihat apa aku tahu kamu menggunakan pisau tapi prinsipnya sama. Qian Jian Chaogang hanya membaca awalnya. Tidak lanjutkan. Kenapa tidak lanjutkan? Bukankah kamu bilang buku itu konyol menyesatkan orang? Benar, jadi ingat hari itu. Aku menggunakan tetesan air untuk menghancurkan baju merah. Bagaimana aku menggerakkan jari itu? Berlatihlah dengan baik dengan pemahamanmu. Mungkin cukup berisiko. Hanya boleh menghancurkan kenari, jangan merusak yang lain. Pangeran tahu keluarga pedang Wu. Tentu tahu. Ahli pedang muncul dari tempat terlarang. Keluarga Wu beberapa tahun terakhir melahirkan seorang jenius pedang. Usia 20 tahun, sudah keluar dari keluarga pedang. Menentang Ali Pedang di seluruh dunia tidak pernah kalah. Orang ini adalah harapan baru keluarga Wu Liuding. Sudah selesai, aku masih harus membeli garam tuan di Kingshou. Menunggu Su Fengnian kan? Apa urusannya denganmu? Istana Jingen. Saya bersedia menyelidiki pergerakan Su Fengnian untuk tuan. Segera memberi kabar begitu ada informasi. Apa yang tuan inginkan bisa melihat tuan bertindak. Puas hati. Mengapa keluarga Wu ini menyerang Su Fengnian?
Ibu Su Fenian pernah memberontak dari keluarga Jian untuk Su Xiao. Sekarang generasi baru datang untuk menyelesaikan masalah lama. Masih berlatih, saya ingatkan. Beberapa hari lagi jika sudah mahir. Ingat untuk meletakkan 2 kenari lalu apa? Lalu tebas ke bawah kenari hancur semua. Papan kapal tidak apa-apa. Saya sudah bisa melakukannya. Bagaimana mungkin baru saja berlatih siang tadi? Jangan bohong ya. Kamu memang punya bakat. Lalu kenapa kamu duduk di sini melamun? Saya ingin mencoba 3 kenari tapi sudah beberapa kali. Tidak berhasil saat menggunakan tenaga, yang paling bawah terpental. Apakah 2 kenari adalah batasnya? Tahu perbedaan antara jurus pedang dan makna pedang. Pisau. Pisau tidak bergerak, bagaimana bisa hancur? Inilah pedang angin. Hanya melihat tidak ada gunanya gantung Chunlei di bawah Siudong. Rasakan dengan hati apa itu pedang angin. Saya merasakannya adalah tenaga udara. Nafas dalam keluar dari tubuh menembus senjata. Pedang angin pada dasarnya adalah penggunaan energi sejati. Dengan dasar Huangting kamu latihan beberapa kali. Juga bisa mencobanya. Pedang angin ini jauh lebih hebat daripada jurus pedang. Jurus pedang tidak ada efek ini. Pisau lagi. Kali ini berbeda, sepertinya ada kekuatan yang menyerang, memaksa Chunlei terlepas. Inilah jurus pedang. Sentuh permukaan pisau Siudong. Terasa tidak bergerak, tapi sebenarnya ada getaran halus. Pukulan kedua Siudong sepertinya tidak bergerak. Tapi sebenarnya sudah dengan kecepatan sangat tinggi. Melengkung 6 kali memukul Chunlei. Kemudian kembali normal dengan tenaga. Melengkung 6 kali tidak terlihat. Jurus pedang tingkat tinggi. Cepat seperti kilat, stabil seperti gunung anak muda. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Jurus pedang dan aura pedang mana yang lebih kuat? Aku menggunakan aura pedang untuk mengalahkan musuh, jadi aura pedang lebih kuat. Aku menggunakan jurus pedang untuk membunuh jurus pedang. Jauh lebih unggul dari aura pedang manapun. Saya mengerti Anda yang paling hebat. Kamu memang punya bakat jurus pedang dan aura pedang. Cari tahu sendiri, beberapa hari lagi, kita akan sampai di Qingzhou. Kecuali terpaksa aku malas bertindak. Apakah kamu bisa menghindari serangan terbuka dan terselubung itu, tergantung padamu. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Aku tidak bermaksud membimbingmu. Aku hanya membayar utang budi denganmu. Siapa yang bisa membuat Anda berhutang budi? Aura internal keluar dari tubuh, menembus senjata. Senior, aku sudah bisa mengeluarkan aura pedang. Itu aura pisau. Masuk akal. Dengan kekuatan seperti ini, bahkan tidak cukup untuk membunuh ayam. Teruslah berlatih. Monster kecil ini. Kecepatan latihannya lebih cepat daripada aku dulu. Jenderal Anda sudah berada di depan gerbang istana. Tidur selama beberapa hari. Orang-orang di istana bertanya, kapan Anda akan kembali?
Biarkan aku menunggu di sini, untuk Elang membawa tali pedang. Elang tidak datang. Apa itu Elang kecil? Sepertinya elang kecil. Jenderal, aku akan periksa untukmu minggir. Jenderal, hati-hati. Itu tali pedang. Kamu tetap di depan gerbang istana. Setelah menerima tali pedang yang dibawa Elang, segera pimpin pasukan kavaleri ke Qingzhou. Jenderal pelan-pelan. Perintah untuk membongkar kemah. Ikuti aku ke timur untuk menjemput pangeran. Mengerahkan pasukan membirukan tanda, harimau APA. Yang tidak pergi, akan dipenggal jenderal ganti baju besi. Ganti di jalan. Minggir, ada kabar dari sungai. Su Fengnian akan tiba di Danau Chanshan hari ini. Apakah Wu Liuding sudah diberitahu? Dia bilang ingin merawat pedang. Baru besok dia akan bertindak, tidak menunggu. Segera kumpulkan pasukan laut ke Danau Chanshan, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kamu berikan jimat itu kepada Senior Li. Apa urusanmu? Kamu tidak takut jatuh? Pemandangannya bagus, bagaimana kalau kita duduk sebentar? Aku tidak pandai berenang. Ada aku di sini tidak akan jatuh. Danau ini jauh lebih besar daripada di istana. Tidak bisa dibandingkan ini, Danau Chanshan seluas 800 li, menampung semua aliran air dan menelan sungai besar. Selalu menjadi tempat perebutan strategis. Pangeran Jing'an berkuasa di Qingzhou, menggunakan pasukan laut untuk menguasai Danau Chanshan, meminjam keuntungan alam untuk menahan utara. Danau sebesar ini bahkan di seluruh dunia, juga sangat unik. Bicara terus. Kamu mencari aku ada apa? Dua anak harimau kecilmu menyembunyikan daging mentah di ruang penyimpanan. Apakah mereka melukai siapa-siapa? Tidak, si kecil licik sekali. Hanya menakut-nakuti, tidak melukai. Kalau begitu biarkan saja mereka. Di depan ada kapal. Di belakang juga ada satu. Kapal yang besar sekali. Ini semua adalah kapal perang Huanglong dari pasukan laut Qingzhou. Mencari masalah. Mungkin. Di sana ada kapal, tidak apa-apa. Itu juga pasukan laut Qingzhou. Menurut Pangeran Muda, apakah kapal ini kebetulan? Atau sengaja muncul? Pasti kebetulan. Istana Jing'an belum bersuara. Siapa di Qingzhou yang berani menjemput Su Fengnian? Kapal ini datang untuk apa? Aneh sekali. Sepertinya benar-benar menjemput Su Fengnian. Siapa yang berani? Kenal. Wang Linquan. Apakah ini akan bertindak? Tuan. Apakah Anda Pangeran Muda Su Fengnian dari utara?
Benar. Pangeran muda. Kehadiran Tuan Wang saat ini adalah keinginan pangeran. Pangeran muda. Berbalik kembali ke camp. Hari ini tidak bisa bertindak, agar tidak merusak rencana ayah. Seperti Siapa sebenarnya Anda? hamba tua Wang Linquan. Menghadap pangeran. Wang Linquan. Anda adalah dewa kekayaan di bawah Pangeran Jing'an. Bergabung dengan Pangeran Jing'an. Hanya menjalankan perintah. Hamba sebenarnya adalah bekas pasukan Beijing. Wang Lingquan bergabung dengan King Zhou. Semua ini adalah rencana pangeran. Anda kenal. Selama ini saya yang diam-diam menghubungi dan berkomunikasi dengan Wang Lingquan. Jadi Su Xiao yang mengirim Anda ke Qingzhou. Ya. Puluhan tahun berusaha. Juga dengan bantuan diam-diam dari Jenderal Besar. Pangeran Jing'an akhirnya percaya pada hamba. Keluarga Lin hancur. Kekuasaan keuangan King Zhou diserahkan pada hamba. Pangeran Jing'an mengira dirinya menang besar dalam permainan catur. Tapi pada akhirnya, Jenderal Besar lebih unggul satu langkah. Bersembunyi selama bertahun-tahun sangatlah sulit. Sekali berlutut semuanya sia-sia. Hari pangeran tiba di Qingzhou. Adalah hari hamba kembali menjadi pasukan Beijing. Hari ini, hamba sudah menunggu terlalu lama. Terlalu lama. Mari kita tidak membicarakan ini lagi. Di tengah Danau Chunshen ada sebuah pulau yang bernama Pulau Lau. Sudah lama berada di bawah kendali hamba. Pangeran, silakan ikut hamba. Putar kemudi. Pulang. Berapa banyak lagi bidak catur Su Xiao yang tidak saya ketahui? Cepat berlutut. Seluruh keluarga hamba ada di sini. Memberi penghormatan pada Pangeran Jing'an. Semua cepat bangun. Terutama Anda tidak boleh berlutut. Semua silakan bangun. Mengapa pangeran bilang hamba tidak boleh berlutut? Karena di pasukan Beijing ada tata cara militer. Tidak perlu berlutut. Tapi hamba sudah lama meninggalkan militer. Sekali pasukan Beijing selamanya pasukan Beijing. Anda tak pernah benar-benar pergi. Prajurit depan kavaleri Beijing Hu. Wang Linquan menghormat pangeran muda. Su Fengnian generasi muda Beijing. Salam kepada veteran. Dengan pangeran muda di Beijing, masa depan sangat menjanjikan. Hamba yang tua ini meski mati, bisa dengan tenang menutup mata. Jangan gunakan kata, hamba, Anda adalah orang tua saya. Baik Chudong. Kemarilah. Ini adalah putri dari Wang bernama Chudong. Jika pangeran muda tidak keberatan, malam ini biarkan anak perempuan saya melayani tidurmu. Ayah.
Mengapa tidak memanggil orang? Bibi salah panggil. Ibu. Kenapa berlari begitu terburu-buru, ada apa? Beijing adalah musuh lama King Zhou kita. Bukan hanya di kalangan rakyat tetapi juga pejabat. Ayah seharusnya tidak merendahkan diri seperti ini. Apa yang kau bicarakan sembarangan? Anda menyuruh Wang Linquan menjemput Su Fengnian. Tentu ada strategi Anda. Tapi Anda tidak seharusnya membiarkannya berlutut. Su Xiao benar-benar pemain catur ulung. Wang Linquan adalah milik Su Xiao. Pulang. Mau kemana? Aku akan membasmi seluruh keluarga Wang. Wang Linquan ada di sisiku. Bersembunyi selama bertahun-tahun. Mengapa hari ini begitu terang-terangan? Pergi menemui Su Fengnian. Kalau dia sekarang mengekspos identitasnya, apa manfaatnya baginya? Ini pertukaran-pertukaran. Su Xiao menyuruh Wang Linquan mengungkapkan identitasnya. Ini untuk memberitahuku. Dia secara sukarela menarik langkah diamnya. Ingin menukar sikapku. Apa sikap? Su Fengnian pewaris tahta. Mereka ingin aku tidak menghalangi. Ini jelas penghinaan. Lagi pula mereka sudah berada di Qingzhou. Lebih baik kita musnahkan keluarga Wang bersama Su Fengnian. Jangan terlalu gelisah. Tunggu saja sampai Wang Linquan datang. Kenapa Wang Linquan mau datang untuk mati? Pasti dia sudah kabur bersama Su Fengnian. Pergi saja. Hao Liuding bilang besok kita bisa bertindak. Benar. Besok aku akan memimpin pasukan laut keluar dari camp untuk menyerang Su Fengnian. Biarkan dia ikut membantu. Siapa itu? Aku. Pangeran. Aku perkenalkan. Ini adalah Tuan Wang Linquan. Bukankah ini Lin Jia si peneliti itu? Raja Jing'an hanya punya satu sikap terhadap keluarga Lin, yaitu membantai seluruh keluarga mencabut sampai ke akarnya. Aku yang bertanggung jawab atas hal ini. Tapi Jenderal, masih memberikan kesempatan hidup untuk keluarga Lin. Ibumu ada di rumahku. Ibuku di sini. Ayo aku bawa kamu bertemu. Ibumu ada di dalam. Siapa itu?
Ibu. Keluarga Lin jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Semua kesalahan anakmu. Anakmu pantas mati berkali-kali. Beijing, seperti wilayah serigala. Kamu gagal dalam pembunuhan. Bagaimana kamu bisa kabur? Katakan, Anakmu sekarang sudah bergabung dengan Beijing. Ibu sekarang. Berapa banyak anggota keluarga Lin yang masih hidup? Anakmu kembali kali ini ingin membawa semua orang pergi ke Beijing. Ibu tenang saja. Aku pasti akan membalas dendam ini. kemarilah. Keluarga Lin kami. Keluarga terpelajar. Sangat menjunjung tinggi etika dan hukum. Su Xiao itu pengkhianat negara. Setiap orang berhak membunuhnya. Kamu pergi membunuh Su Fengnian. Aku sangat bangga sebagai ibumu. Meskipun keluarga Lin akan punah, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Kamu malah takut mati. Lebih baik kamu mati daripada hidup seperti ini. Ibu. Kamu sudah menjadi murid Beijing. Aku tidak pantas dipanggil ibu. Aku menganggap anakku sudah mati. Keluarga Lin akan tetap tinggal di Qingzhou. Tidak akan ada yang mengikutimu ke Beijing. Pergilah. Aku bisa mengeluarkan keluarga Lin dari Qingzhou. Tapi ada 2 syarat. Katakan yang pertama. Keluarga Lin sudah lama menetap di Qingzhou. Berakar kuat. Meskipun punah, masih banyak mantan pengikut yang tersisa. Aku ingin kamu besok naik kapal ke kota, menghubungi mantan pengikut keluarga Lin. Mengapa melakukan ini? Keluarga Lin sudah lama bertarung melawan Pangeran Jing'an. Banyak rahasia dan kelemahan Pangeran Jing'an. Hanya keluarga Lin yang tahu. Baik. Aku akan menanyakan semua rahasianya. Kemudian memberitahumu. Bukan memberitahuku. Tapi memberitahu Pangeran Muda. Apa syarat kedua?
Mulai sekarang, kamu hanya hidup untuk keselamatan Pangeran Muda. Selama Pangeran Muda berada di Qingzhou, jika ada sedikit saja luka, aku akan menyerahkan keluarga Lin kepada Pangeran Jing'an. Kamu mengerti? Paman Wang. Pangeran Muda ini adalah keinginan Jenderal Besar. Biarkan aku yang menanganinya. Aku akan bertarung sampai mati untuk Pangeran Muda. Sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkan Pangeran Muda terluka atau dalam bahaya. Bagus. Ingat kata-katamu. Ini masalah tidur bersama. Hari ini, saya yang kurang sopan. Tidak apa-apa Anda adalah senior dari Beijing. Kalau saya melakukan hal seperti itu, apa saya masih layak disebut manusia? Ini adalah keinginan saya sendiri. Tapi putri Anda tidak mau. Benar juga ya. Saya akan mencoba membujuknya. Besok saya akan menemani Anda ke kota. Semoga Su Fengnian bisa meninggalkan pulau hari ini. Jika Su Fengnian tidak meninggalkan pulau, kita akan menyerbu Gunung Lau. Wangsa yang perkasa. Wangsa semoga selamat dalam perjalanan. Silakan. Kalau begitu pasukan Feng akan saya serahkan pada Paman Wang. Wangsa Jing'an sudah lama tinggal di Xiangfan. Setelah masuk kota nyawa kita ada di tangannya. Paman Wang tenang saja walaupun Zhao Heng benar-benar ingin membunuh saya. Dia tidak akan melakukannya di dalam kota. Bagaimana kalau bawa pasukan Feng saja? Kementerian Pertahanan belum mengeluarkan perintah kaisar juga belum mengeluarkan dekret. Pasukan Beijing tidak boleh masuk ke kota Xiangfan. Jangan sampai ada yang mencurigai Su Xiao dalam perjalanannya ke ibu kota. Ada benarnya juga. Kalau begitu kami pamit dulu. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Tunggu apa? Segera datang segera. Ayah memanggil saya. Wangsa dalam perjalanan ini, harus ada seseorang yang mengenal Xiangfan untuk menemani. Biarkan putri saya Chudong menemani Wangsa. Malam hari kalian bisa ngobrol lebih banyak biar lebih akrab. Saya tidak mau pergi. Jangan nakal. Harus menyerahkan saya juga. Bangsa itu apa istimewanya cuma lahir dengan nasib baik. Kamu lancang. Maaf Wangsa, sudah melihat kelangkangan ini. Paman Wang saya akan masuk kota sendirian. Tidak perlu merepotkan putri Anda. Ini. Putri saya ini sejak kecil dimanja. Sopan santunnya kurang Wangsa jangan tersinggung. Paman Wang terlalu sopan, Anda tidak perlu mengantar. Kami pergi dulu. Hati-hati di jalan. Barusan si gadis itu bicara sembarangan Wangsa. Jangan marah. Bagaimana mungkin aku marah padanya kakek Wei? Aku merasa tidak nyaman karena aku mungkin sudah memikirkan strategi Su Xiao di Qingzhou. Su Xiao bertindak seperti guruku. Semuanya adalah langkah berantai. Sekarang Wang Bo terungkap langkah selanjutnya. Sudah siap. Sejak Wang Linkuan menyuruh putrinya melayani. Aku mungkin sudah mengerti. Mari masuk kota, semoga saja aku terlalu banyak berpikir. Bukankah aku sudah memerintahkan pasukan Feng tinggal di pulau? Hanya kita berdua berpakaian seperti pelajar pasti aman. Pelajar macam apa yang membawa ini? Sembunyikan. Bagaimana dengan dua makhluk kecil itu? Mereka bersama Yu Wei tinggal di pulau. Gadis itu memelihara kucing, juga bisa merawat hewan muda itu. Pergi. Jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat.
Pangeran? Ada kapal. Kebetulan sekali bertemu sepertinya langit ingin menghancurkannya. Ayah di sini lihat. Angkatan Laut Kingzhou. Kamu sudah melihat. Kenapa tidak menarikku ke dermaga? Tidak akan bisa menyusul. Dari sini ke dermaga lalu naik kapal tidak akan bisa menyusul. Aku. Seharusnya aku menemani pangeran. Akan bertemu. Ayah dan anak Jingan bukan orang bodoh. Jika benar-benar membahayakan pangeran, pasti Beijiang akan menyerang Kingzhou. Hari ini tidak boleh kehilangan kesempatan lagi. Nanti ambil mayatnya dan kirim kembali ke Beijiang. Itu sudah cukup baik. Jangan pedulikan orang dari keluarga Jian itu, tunggu dia sampai. Su Fengnian sudah mati. Kapal induk tidak bergerak dua kapal kiri, dan kanan tenggelamkan kapal Musa. Tidak ada yang selamat. Mereka menuju kita. Berhenti. Turunkan layar. Untuk apa tiang besar itu? Itu adalah tiang pemukul untuk menghancurkan kapal. Berat tiang pemukul luar biasa. 2 kali pukulan ini, mungkin kapalnya hancur. Pangeran boleh menggunakan senjata. Disetujui. Ayo. Putuskan. Fengki. Benar-benar pemberani. Hebat sekali. Bersiap.
Terima kasih. Kamu harus berterima kasih pada pangeran, dia yang menyuruhku melindungimu. Lagi pula jenderal itu bukanlah makhluk berkepala tiga. Dia tidak bisa menahan semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ningemei. Ya, Rebut kapal. wah benar-benar pertarungan jarak dekat untuk merebut kapal. Kakek Wei, bisakah kita naik ke kapal itu? Hal kecil. Apakah kita harus menarik kapal itu dengan tenaga manusia? Silakan senior. Apa ikan kecil dan udang kecil ini pantas membuatku bertindak? Apakah orang ini memiliki kekuatan alami? Sepertinya itu adalah jurus pedang Cisia. Sudah cukup. Katanya di Beijing banyak ahli. Hari ini aku melihatnya. Tidak salah. Ambil busur ajaibku ya. Sudah selesai. Keluarga Lin sudah mulai diungsikan. Paman Wang menyelamatkan banyak orang.
Setidaknya kenari itu tidak sia-sia. Meditasi kuning juga hampir miliknya. Akhirnya sampai. Datang tapi tidak bergerak mungkin sudah ketakutan. Pedang keluarga Wu hanya begitu. Kapal kecil itu melihat pembunuhan. Mengapa tidak pergi? Apa yang dia inginkan? Siapa lagi ini? Apakah itu Su Fengnian? Siapa? Pedang keluarga Wu Wuliuding. Ibumu dulu memberontak dari keluarga Wu. Nama baik keluarga pedang ternoda. Penghinaan ini harus dibayar. Utang ibu dibayar anak. Masalah ibuku aku yang tanggung. Jika keluarga Wu berani silakan datang ke Beijing untuk menagih utang. Kamu yang terima. Terima saja. Apa yang terjadi? Wu Jiajian ternyata sekuat itu. Jangan lempar kapal ke kepalaku. Siapa senior ini, tidak ada urusanmu. Pangeran. Penggunaan energi internal cukup mahir. Siapa lagi orang tua itu? Terima.
Ambil pasukan. Jubah merah. Hati-hati. Lempar tombak. Dari mana munculnya orang jubah merah itu? Siapa yang ada di kapal induk itu? Ingin menyerang Su Fengnian. Siapapun itu, sudah membuat kesalahan besar. Menyerang Pangeran Beijing. Cukup untuk mengajukan keluhan ke istana. Kapal Su Fengnian sudah mendekat. Dikelilingi monster sepertinya tidak bisa membunuh. Bawa orang itu ke sini. Kamu tidak punya jabatan, jangan di kapal. Aku turun dulu, nanti akan berkunjung setelah kembali ke kota. Pangeran Jing'an mengundang Pangeran Beijing naik kapal. Sudah lama mendengar nama besar Su Fengnian dari Beijing. Hari ini akhirnya bertemu. Pangeran Jing'an. Benar, Zhao. Ini mau membunuhku. Malu sekali. Zhao sedang berlatih dengan angkatan laut. Tapi diambil alih oleh orang jahat. Berani sekali si penjahat ini, bahkan ingin membunuh Su. Untung Su tidak apa-apa. Zhao baru bisa lega. Bukan mengambil alih, kenapa malah mengikat orang. Saat kekacauan tadi aku mengambil kesempatan menangkap si penjahat ini. Si penjahat tidak hanya mengambil alih kapal, bahkan ingin membunuh Su. Senggal mention Kaken. Siapa dia? Putra Komandan Angkatan Laut Wei Dong Wei Wei. Yang memanah juga dia. Orang inilah. Apa dia tahu? Ini hukuman mati. Su benar. Membunuh putra mahkota Beijing. Pasti hukuman mati. Zhao tidak berbakat. Untuk Su kakak menuntut keadilan. Su kakak sudah tenang belum? Membunuh dengan cepat sekali. Menghilangkan pengkhianat negara tidak bisa ditunda. Kamu sudah siap dari awal ya? Zhao tidak mengerti apa yang Su kakak katakan. Kamu sama sekali tidak bertanggung jawab. Lagi pula bawahanku yang merebut kekuasaan. Walaupun aku tidak bersalah tapi bisa dibilang kurang tegas. Mohon Su kakak memaklumi. Bagaimana kalau begini? Aku traktir Su kakak minum untuk minta maaf. Kena darah nih. Terima kasih. Apa maksudnya? Minum-minum tidak perlu buang-buang uang. Ini saja sebagai permintaan maaf. Su Fengnian. Tidak panggil Su kakak lagi. Su kakak tenang saja.
berjiwa besar. Pangeran Jing'an punya anak yang baik. Saya kagum. Sudah tidak apa-apa. Su Fengnian punya banyak ahli bela diri. Bagaimana bisa memanggil nama putra mahkota langsung? Su Fengnian terkenal suka main perempuan. Ternyata lebih buruk dari rumor. Baru sampai pulau sudah mau ajak aku pergi. Putra mahkota seperti ini aku tidak akan menurut. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putra mahkota. Itu keinginanku. Saat putra mahkota meninggalkan Xiang Fan, kamu ikut saja pergi. Baru ketemu sekali, kamu sudah mau menyerahkan anakmu kenapa? Ayah ini untuk kebaikanmu. Yang menyerang dari bawah air tadi. Lagi-lagi pasukan baju merah. Tampaknya orang yang ingin membunuhku mengikuti sampai Qingzhou. Siapa yang menyuruh pasukan baju merah? Apakah Zhao Sun tadi? Kalau Zhao Sun yang menyuruh, serangan pasukan baju merah akan lebih terkoordinasi dengan serangan kapal. Orang di belakang yang ingin membunuhku memanfaatkan pengaruh Zhao Sun. Sayang tidak tahu siapa. Akan bertemu lagi.